Sí, que tengo un colega que... ¿Qué os parece? La noticia de su trágica muerte ha Halo rebahaners dimanapun kalian berada, Swadikap, semoga semuanya selalu sehat. Dan gimana, air galon di rumah kalian masih aman? Kali ini saya akan merangkum film bertema permayatan, karena sudah bosan membahas film Doraemon. Film ini berjudul The Cult of Anna Prince. Semoga dengan membahas film ini bisa memuaskan hasrat perfilman duniawi kita, terutama untuk saya pribadi, karena saya butuh ending benar-benar menghancurkan dan tidak menggantung. Maka dari itu langsung saja siapkan handsfree, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan. Selamat menonton dan check it out. Film ini akan menceritakan tentang seorang aktris dunia yang sangat terkenal bernama Anna Prince yang tewas misterius di kamar mandi saat pesta berlangsung. Scene dimulai dengan narasi dan seorang petugas rumah sakit yang membawa jenazah Anna. Petugas itu bernama Pau. Ini rarainya. Si Pau ini pun secara sengaja memotret wajah Anna dan mengirimkan foto tersebut kepada teman-temannya. Tío, que estoy currando. Además, ¿qué no? Kedua temannya, Ipan dan Japi, tertarik untuk melihat jenazah. Dan dari disinilah semua malapetaka dimulai. Sekedar catatan bahwa sosok Anna Prince dalam film ini diceritakan sebagai aktris yang sangat terkenal dan sangat diidolakan, sehingga kesempatan langka untuk melihat Anna Prince secara langsung tidak disia-siakan oleh Ipan dan Japi. Walaupun dia sudah jadi mayat, Pau pun diajak minum amer dulu oleh Ipan dan Japi, agar mentalnya menjadi lebih berani, karena Pau ternyata sedikit ketakutan dengan risiko kehilangan pekerjaannya, karena membawa Ipan dan Japi ke tempat kerjanya. Descanse en paz. ¿Tienes más fotos o qué? No. Seguro que la tienes en pelota. Masuklah mereka ke ruang mayat. Saat kain dibuka, betapa kagumnya mereka bisa melihat Anna Prince secara langsung. Ipan pun langsung meraba montenya Anna. Dan itu sangat gila. Mayat loh itu. Dia. ¿Qué? Agar suasana semakin meriah, Ipan pun mengeluarkan narkoboy yang sudah dia bawa, dan mereka pun mengkonsumsinya. Setelah agak kempai, Ipan pun kembali menghampiri mayat Anna lagi, dan entah apa yang ada di pikirannya, si Ipan pun mengutarakan sebuah ide gila untuk melakukan pengenceritan kepada mayat Anna. Japi sendiri yang sejak awal ketakutan berusaha keras untuk tidak terlibat, tapi ia tak sanggup melarang keinginan kedua temannya tersebut. Espera, ven, vamos a la... Un puto cadáver. Akhirnya Ipan pun melakukannya. Setelah selesai, sekarang giliran si Pau. Namun hal mengejutkan terjadi. Tadi sangka ternyata Anna Prince hanya mati suri. Dan dia hidup lagi. Tapi ia tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya pun masih kaku. Mengetahui itu, Pau kaget bukan main. Ipan berencana membunuh Anna agar perbuatan bejat mereka tidak pernah terungkap. Rencana itu pun mendapat pertentangan yang keras dari Japi. Saat Japi akan membawa mayat Anna keluar untuk mendapatkan pertolongan, Ipan langsung menghalanginya. Terjadilah perkelahian antara Ipan dan Japi, yang berakhir dengan tewasnya Japi. Dari sini semuanya menjadi tambah kacau. Hal tersebut membuat Pau semakin dibuat kalap. Ahora sí que las cagado. Mereka harus mengurus jenazah Japi sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna Prince. Ipan lalu menyuruh Pau untuk mengikat tangan dan kakinya yang sudah mulai bisa bergerak. Kemudian dia sendiri memutuskan mencari tempat sampah di luar untuk membawa mayat keluar dari sana. Sementara itu, Pau sedang membersihkan darah Japi yang berceceran. Di ruangan lain, Anna pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Dengan tubuh yang masih lemas, dia pun pelan-pelan mengangsrot-angsrotin badannya. Maksudnya, mengesotkan badannya menuju ke sebuah lift.
Ipan yang sudah kembali ke ruang jenazah langsung mencari Anna. Setelah menyadari Anna sudah hilang dari sana, saat sudah sampai di lift dan pintu mulai tertutup, tiba-tiba Ipan muncul dan menyeret Anna kembali ke ruang jenazah. Estás jodida. Karena sudah kagok edan, Ipan pun menyuruh membunuh Anna, tapi karena Pau pada dasarnya remaja yang soleh, dia pun tidak sanggup dan menolak perintah dari Ipan. Kemudian Ipan memaksa tangan Pau untuk membekap mulut dan hidung Anna sampai dia kehabisan napas. Ketika masalah si Anna sudah beres, Ipan pun membawa mayat Japi keluar dari sana. Pau kemudian merapikan dan memereskan pekerjaannya. Tapi saat dia akan pulang, tiba-tiba Anna batuk. Saat dicek ternyata Anna masih hidup. Di saat bersamaan terdengar suara Ipan membuka pintu, Pau langsung menutup kembali kain mayat Anna agar tidak diketahui oleh Ipan. Mereka pun pulang. Estás muerta. Saat sudah berapa meter dari ruang jenazah, Ipan pun baru menyadari bahwa kartu member Indomaretnya tertinggal di ruang mayat. Mengetahui hal tersebut, Pau berusaha mencegahnya, namun Ipan tetap ke dalam. Iván, da igual, ya la cogeré yo mañana. Saat sudah masuk, betapa kagetnya Ipan melihat Anna yang sedang memakai baju dan sedang berdiri. Ipan yang menyadari bahwa Anna ternyata pura-pura mati dan Pau menyembunyikan hal tersebut dari dia, Ipan langsung menghajar Pau. Tak diduga, Anna langsung menikam leher Ipan dari belakang menggunakan gunting. Ipan seketika tewas dan Pau dia pun ditusuk juga, lalu tewas juga. Terakhir dia menusuk perutnya sendiri dan tamat. Ending yang sangat membagongkan. Film kali ini mungkin terasa singkat karena mengalurnya sederhana dan lebih banyak diisi dengan dialog antar pemain. Tapi terlepas dari bagus atau tidaknya film ini, banyak hal sebenarnya yang menjadi tanda tanya bagi saya pribadi. Di antaranya bagaimana Anna bisa hidup lagi, mungkin mati suri, oke lah bisa. Terus bagaimana kondisi mayat yang hidup lagi bisa ngesot dan dalam hitungan jam sudah bisa berjalan dan berdiri. Secara medis dan ilmu kedokteran mungkin itu bisa saja terjadi. Oke lah. Dan terakhir, ini yang paling membangsatkan. Mengapa Anna bunuh diri? Di saat ia telah memiliki kesempatan besar untuk hidup dan dia telah berjuang berkali-kali untuk hidup. Nah loh, apa karena dia merasa kotor dan tidak mempunyai hasrat untuk hidup lagi? Itu semua tidak dijelaskan dalam film ini. Dan menurut saya, karakter Anna Pritch juga tidak tergali dengan baik di film ini. Setidaknya Diendok dan Hannah Grace masih diberi clue lah di dalam filmnya. Tapi terlepas dari itu, semua pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa terkadang kesenangan yang bejat dan menjijikan dapat menjadi awal kehancuran. Bahwa perbuatan jahat hanya akan melahirkan perbuatan jahat berikutnya. Dan sejahat-jahatnya orang pasti jahat. Di sana mountain, di sini mountain. Di tengah-tengah ada limbat. Anda bingung, saya bingung. Mungkin kita harus sebat. Saya Dadang undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Salam pengangguran sukses Indonesia. Dan yang terakhir, terima kasih buat John IQ7. Semoga Dadang bisa jadi sukses. Seperti Jonaris, Permios, ikan hiu, ikan kembung.